Perkenalkan, kami dari B3 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Jakarta. Di sini kami akan melakukan pengujian protein, yaitu dengan 2 pengujian. Yang pertama, uji kandungan protein, dan yang kedua, uji koagulasi. Tujuan dari pengujian ini yaitu mahasiswa mampu melakukan pengujian protein dan mampu memahami reaksi protein dengan metode kualitatif dari uji kandungan protein dan uji koagulasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Septiastuaji dengan NIM 20113041113. Saya Muhammad Eko Aprianto, NIM 201134109. Tercinta Yaman, NIM 20113041110. Saya Kastari Ananda Putri, NIM 20113041118. Nama saya Afina Rusda Rahmani dengan NIM 20113041119 dari kelompok B3. Perkenalkan, nama saya Fitri Akbar Fauzia dengan NIM 2011300. Kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu dasar-dasar teori uji koagulasi. Dasar-dasar teori uji koagulasi yaitu protein dengan penambahan asam atau pemanasan akan terjadi koagulasi. Pada pH isoelektrik, pH larutan tertentu biasanya berkisar 4-5, di mana protein mempunyai muatan positif dan negatif yang sama, sehingga saling menetralkan. Kelarutan protein sangat menurun atau mengendap. Pada temperatur di atas 60 derajat Celcius, kelarutan protein akan berkurang atau koagulasi. Karena pada temperatur yang sangat tinggi, energi kinetik molekul protein meningkat sehingga terjadi getaran yang cukup kuat untuk merusak. Ikatan atau struktur sekunder, tersier, dan kuarter yang menyebabkan koagulasi. Bahan yang saya gunakan: air rebusan, cuka, dan putih telur. Langkah pertama yang dilakukan, masukkan putih telur ke dalam panci. Setelah itu, masukkan cuka berapa tetes ke dalam panci yang berisi putih telur. Dan ada sedikit minyak dan air dalam panci. Langsung kita panaskan aja airnya. Jika airnya mendidih, airnya sekarang sudah mendidih, kita matikan dan tunggu hingga beberapa menit hingga suhunya sedikit turun. Dan di sini setelah beberapa menit airnya sudah menurun suhunya, kita masukkan sampel ke dalam panci yang berisi air. Kemudian kita teteskan beberapa tetes cuka dan tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Kemudian untuk susu, kita masukkan ke dalam panci yang berisi air panas. Setelah itu ditetesi oleh cuka beberapa tetes. Begitupun dengan kecap, sama seperti bahan lainnya. Untuk melihat hasilnya, kita boleh menggoyang-goyangkan gelasnya. Kemudian bisa kita lihat hasilnya. Pada kecap dan minyak tidak mengalami penggumpalan, sedangkan pada susu dan putih telur mengalami penggumpalan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari sampel yang mengandung protein adalah susu dan putih telur, karena saat didistribusi gelas terdapat penggumpalan atau koagulasi. Sedangkan yang tidak mengandung protein, yaitu minyak dan kecap, karena tidak terdapat penggumpalan atau koagulasi. Kesimpulan
Kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu dasar-dasar teori uji koagulasi kandungan protein. Dasar teori uji koagulasi kandungan protein yaitu molekul protein merupakan rantai panjang yang tersusun oleh mata rantai asam-asam amino. Dalam molekul protein, asam-asam amino saling dirangkaikan melalui reaksi gugusan karboksil asam amino yang satu dengan gugusan amino dari asam amino yang lain, sehingga terjadi ikatan yang disebut ikatan peptida. Ikatan peptida ini merupakan ikatan tingkat premier. Pada praktikum kali ini saya sudah menyediakan alat dan bahan berupa wadah yang masing-masing diisi dengan sari jeruk, lalu ada cuka, ada sabun, ada garam, pewarna makanan merah, kuning, dan hijau, dan juga ada cotton bud. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan ketiga pewarna makanan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan sari jeruk. Langkah yang kedua, masukkan cuka pada wadah yang pertama. Lalu untuk wadah yang kedua, kita masukkan sabun. Dan untuk wadah yang ketiga, kita masukkan garam. Untuk melakukan uji kandungan protein pada larutan gula, hal yang pertama harus dilakukan ialah larutkan gula dengan air. Kemudian, berikan pewarna makanan kepada setiap wadah. Kemudian untuk wadah yang pertama kita berikan cuka. Wadah yang kedua kita berikan garam. Dan yang ketiga kita berikan, untuk yang ketiga ditambahkan sabun cuci piring menggunakan cotton bud.